Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Noviandi dengan NIM 0545922243. Prodi atau Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi UPBJJ Jakarta Universitas Terbuka. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 3 tutorial online, yaitu tugas praktikum dari mata kuliah struktur data ya. Langsung saja, mungkin di sini terdapat dua soal. Jadi sebelumnya saya sudah mempraktekkan untuk soal ini. Jadi saya sudah melakukan coding, sudah mempraktekkan di Visual Studio Code, dan saya sudah upload codingannya di GitHub. Jadi saat ini di video ini saya akan menjelaskan ya praktikumnya seperti apa, codingannya seperti apa gitu ya. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama, teman-teman. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node. Kemudian lakukan pencarian angka berapa nih n pada graf tersebut dengan DFS. Kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya ya teman-teman. Mungkin kita langsung saja ya teman-teman. Jadi saya sebetulnya sudah mempraktekkan dan saya sudah publish ke GitHub ya teman-teman. Jadi kita bisa langsung kunjungi GitHub-nya di repo tas 3 Renaldi struktur data di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada question 1.java dan question 2.java untuk yang soal 2. Untuk yang soal yang pertama itu di question 1.java. Nah, di sini ya teman-teman kodenya sudah ada. Teman-teman kalau misalkan bisa mau lihat nih teman-teman nih kodenya ya, bisa kunjungi di GitHub saya. Kita jelaskan di Visual Studio Code ya teman-teman. Jadi sebetulnya algoritma DFS ini dari panduannya sudah diberikan ya teman-teman, dari panduan praktikum struktur datanya ya teman-teman. Di sini terdapat nih ada codingan algoritma DFS ya teman-teman. Nah, di sini ada nih teman-teman ya. Saya juga melihat dari sini sebelumnya, tapi ada yang saya di-adjust gitu ya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini kode DFS-nya. Mungkin kita jelaskan ya teman-teman. Nah, pertama di sini import dulu nih teman-teman ya Java utilnya, kemudian dibuatkan kelas nih namanya grab. Kemudian di selanjutnya ini saya bikin variabel final secara private, yang mana private itu agar si variabel ini itu digunakan hanya di kelas ini saja gitu ya teman-teman, khusus gitu. Kemudian di sini ada juga graph functionnya itu di dalamnya teman-teman di sini bisa lihat nih ada pi sama dengan dari parameter pi ini ya teman-teman. Kemudian ada ADJ. Nah, ADJ ini dari ini teman-teman ya, dari variabel final ini. Jadi mengisi ke periodenya ke variabel ini gitu ya teman-teman. Nah, di sini ada perulangan teman-teman nih, integer ya, mulai dari 0 sampai ke pi dari parameter gitu ya teman-teman, i-nya itu. Kemudian ADJ ini variabel ADJ, indeks i-nya itu didaftarkan ke linked list gitu. Variabel linked list. Tipe data, mohon maaf teman-teman ya. Kemudian di sini ada point add edge. Nah, di sini menerima dua parameter pi sama w ya teman-teman. Kemudian si ADJ ini indeks pi-nya itu ditambah nih add teman-teman oleh w, parameter w ya. Kemudian
ADJ dari W, indeks W itu ditambah dengan pi. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini ada DFS utilnya teman-teman ya. Function DFS utilnya menerima parameter pi, kemudian di sini ada visited yang berisi boolean array ya teman-teman. Kemudian di sini ada target yang tipe datanya integer. Kemudian di sini ada visited index p ya, parameter p itu diisikan true terlebih dahulu gitu. Kemudian kita tampilkan nih teman-teman per node-nya ya teman-teman, node A1, A2, A3 gitu, seperti itu ya teman-teman. Kemudian di sini ada if nih teman-teman. Jadi kalau misalkan P sama dengan target nih, P sama dengan target, tampilkan node A tersebut ditemukan gitu. Seperti itu teman-teman. Kemudian di return. Nah, kemudian di sini ada variabel i ya dengan iterator integer. Kemudian value-nya itu dari ADJ, variabel ADJ yang indeksnya pi gitu. Kemudian list iterator gitu. Kemudian di sini dilakukanlah perulangan dengan menggunakan while. Nah, dengan perulangan dengan menggunakan while i titik hash next gitu. Jadi kalau misalkan next terus kalau misalkan belum ditemukan gitu teman-teman. Terus membuat variabel n tipe data integer dari si i next-nya ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada kondisi nih teman-teman, kalau misalkan visited index n-nya itu false nih. Ini kan negasi ya teman. Negasi itu kayak sebaliknya gitu. Jadi DFS util dipanggil, kemudian kirim variabel n-nya, kemudian visited-nya juga, kemudian targetnya juga. Kemudian di sini ada function DFS integer pi ya teman-teman, parameternya ada pi sama target, sama-sama integer tipe datanya. Kemudian sini ada variabel visited array dengan boolean isinya. Kemudian di sini dideklarasikan bahwa ini boolean gitu value-nya. Kemudian panggillah si function DFS util dengan parameter pi, kemudian visited yang sudah dibuat tadi boolean, kemudian ada target dari parameter. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini function mainnya teman-teman ya, public, artinya public itu berarti bisa dipakai atau dipanggil di luar kelas gitu. Parameternya argumen array ya, string. Kemudian di sini ada g yang dimana g ini grab sama dengan new grab ya teman-teman. Jadi 7 node. Nah, 7 ini berdasarkan di soal ya teman-teman. Jadi 7 node gitu ya. Nah, di sini si G-nya tuh di edge ya, di edge. Tadi function edge-nya tuh di sini ya, teman-teman. Edge kemudian 0,1, 0,2, 1,3, 1,4, 2,5, 3,6 gitu. Kemudian di bawahnya tampilkan nih teman-teman. Jadi sebelum semuanya dilakukan perulangan pencarian data, itu nampil dulu kalimat DFS pencarian node A7 dimulai dari A1. Kemudian panggillah DFS-nya gitu teman-teman ya. Dari indeks 0 sampai indeks 6 berarti 7 ya teman-teman. Nah, seperti itu teman-teman penjelasan dari codingannya gitu ya teman-teman. Jadi untuk codingan ini teman-teman bisa akses di GitHub saya yang tadi ya teman-teman. Kita jalankan ya teman-teman, apakah ini sudah betul atau salah gitu ya. Dengan cara japatch question 1.java. Ini ada note tapi ini masih jalan ya teman-teman. Nah, di sini menghasilkan file ini graph.class ya teman-teman, yang dimana graph.class ini kita bisa jalankan atau running agar menampilkan outputnya teman-teman. Oh, error. Oh, tidak perlu pakai kelas ya teman-teman, jadi itu cukup Java graph. Nah, ini teman-teman, jadi terus dari node A1, node A2 sampai node A7. Nah, ini di sini A7 ditemukan teman-teman. Seperti itu, dan yang lainnya saya tampilkan juga gitu. Sampai A6 gitu.
Yang penting di sini saya sudah menampilkan A7-nya ditemukan gitu ya teman-teman. Untuk yang nomor 1 kita hapus dulu di sini. Lanjut ke soal yang kedua ya teman-teman. Soal yang kedua itu adalah buatlah program pencarian. Oh, mohon maaf teman-teman, di sini ada penjelasan nih, jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci. Di sini saya sudah tuliskan juga ya teman-teman. Nah, di sini jadi program ini itu dibuat untuk melakukan pencarian sebuah simpul atau node dalam graf yang berisi 7 node ya teman-teman, dari A1 sampai A7 menggunakan algoritma depth first search atau DFS. Nah, setiap node direpresentasikan dengan angka dari 0 sampai 6 dalam kode yang nantinya akan dikonversi menjadi nama ya, seperti A1, A2 dan seterusnya saat ditampilkan. Terus pencarian dimulai dari simpul A1 atau node A1, kemudian graf ini dibangun dengan cara menambahkan sisi atau edge ya, yang tadi antar node menggunakan metode add edge yang tadi ya teman-teman. Nah, berdasarkan kode terstruktur hubungan antar node-nya itu adalah A1 terhubung ke A2 dan A3, kemudian A2 terhubung ke A4 dan A5, kemudian A3 ke A6 dan A4 ke A7, di mana proses pencarian dimulai dari simpul A1. Nah, karena DFS menelusuri jalur paling dalam terlebih dahulu, maka dari A1 program langsung menuju ke A2. Terus pencarian lanjut ke A4 yang merupakan anak dari A2 gitu ya. Kemudian dari A4 pencarian diteruskan lagi ke A7 yang akhirnya cocok dengan simpul yang dicari. Ketika simpul A7 ditemukan, program menampilkan bahwa node A7 berhasil ditemukan. Namun, karena tidak ada perintah eksplisit untuk menghentikan seluruh proses setelah target ditemukan, maka DFS tetap melanjutkan pencarian ke simpul-simpul lain ya teman-teman, seperti A5, A3, A6 yang tadi sudah saya sebutkan ya teman-teman. Jadi prosesnya dari A1, A2, A4, A7, A5, A3, A6 gitu. Seperti itu teman-teman ya untuk penjelasan prosesnya gitu. Oke, lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Nomor 2 itu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Poinnya, gunakan graf dengan 7 node yang mewakili A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Tentukan sendiri nilai hubungan antar node-nya. Kemudian lakukan pencarian angka n pada graf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya teman-teman ya. Jadi langsung saja mungkin kita jelaskan ya. Di sini di panduannya sudah diberikan juga ya teman-teman coding untuk algoritma breadth first search-nya ya. Nah, di sini breadth first search-nya di sini ada codingannya teman-teman ya. Jadi saya lihat dari sini, kemudian ada yang di adjust itu untuk mengerjakan soalnya gitu. Nah, jadi saya sebelumnya sudah praktikum dan sudah dipublish ke GitHub ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat nih untuk yang nomor 2 itu di file question2.java. Nah, di sini ya teman-teman tinggal copy saja teman-teman ya untuk kodenya. Selanjutnya saya akan jelaskan di Visual Studio Code. Nah, sama seperti yang sebelumnya, mirip. Jadi import dulu Java utilnya, kemudian bikin kelas graph, kemudian function graph juga di sini ada. Sama ya sebelumnya, kayak seperti sebelumnya, cuman value-nya tuh beda gitu cara melakukan pencariannya gitu. Yang satu menggunakan DFS, yang dua menggunakan BFS. Nah, di sini ada function graph, parameternya itu ada pi integer, pi sama dengan pi besar ya sama dengan pi, kemudian ada adj ini dari sini ya teman-teman, ini udah dideklarasi sebagai private. Kemudian for di sini ada perulangan, integernya mulai dari 0 ya, integer sampai ke pi ya teman-teman ya, parameter pi.
Kemudian di sini ada adj index i, kemudian sama dengan new linked list, jadi dideklarasikan sebagai linked list gitu. Kemudian di sini ada variabel yang tadi ya teman-teman, add edge untuk sisinya gitu ya, ada p sama w untuk parameternya. Nah di sini ada adj index p, kemudian add w gitu. Nah disinilah ada function bfs-nya teman-teman ya, dimana menerima parameter s sampai target yang tipe datanya integer. Kemudian di sini ada variabel visited ya teman-teman, array, yang dimana value-nya boolean. Kemudian di sini juga ada variabel q ya teman-teman, sebagai linked list integer ya. Kemudian di sini di set linked list integer ya teman-teman. Kemudian di sini dideklarasikan terlebih dahulu nih visited index s-nya teman-teman sama dengan true, kemudian q-nya di add sama dengan oleh variable s ya teman-teman, parameter dari parameter. Kemudian di sini ada while ya teman-teman. While ini dari q, ukur apa ya, panjang q ya, panjang q apakah tidak sama dengan 0 gitu. Kalau misalkan ya berarti terus gitu, lakukan perulangan ya teman-teman. Di dalamnya ini ada variabel s yang value-nya itu adalah q dari poll ya teman-teman. Oke, kemudian di sini ditampilkan nih kalimat node A sekian, A1, A2, A3 gitu, seperti itu teman-teman ya, sampai A7 gitu. Kemudian sini ada kondisi teman-teman. Jadi kalau misalkan si parameter S atau variable S-nya itu sama dengan target ya, itu tampilkanlah target, bahwa target A sekian ditemukan gitu ya teman-teman. Kemudian dilakukan return. Kemudian di sini ada variabel i dengan iterator integer ya teman-teman. Kemudian di sini dilakukan seperti yang sebelumnya teman-teman, lakukan while yang dimana i-nya itu hashnext. Kemudian di sini ada variabel n sama dengan i next. Kemudian di sini ada kondisi teman-teman nih, negasi ya dari visited index n gitu ya. Kemudian visited index n itu sama dengan true, dibikin true, kemudian q add dari n. Nah disinilah ditampilkan di print target A sekian tidak ditemukan jikalau tidak termasuk ke dalam kondisi ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada function mainnya teman-teman ya, public yang dimana bisa diakses di luar kelas, yang menerima arguments, parameter arguments array string. Kemudian sini dibuat variabel g untuk menerima graph dari 7 node ya. Di sini di setnya 7 ya, 7 node. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya, teman-teman ya, ada g add edge untuk sisinya 0,1, 0,2, 1,3, 1,4, 2,5, 5, berapa ini? 5,6 ya, teman-teman ya. 3,6. Jadi seperti itu add edge ya, teman-teman. Function add edge itu yang ini. Kemudian disinilah ditampilkan awalnya kalimat BFS pencarian data A7 dimulai dari A1. Kemudian di sini baru dilakukan BFS-nya ya teman-teman, algoritma BFS-nya gitu ya, di bawahnya gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya penjelasan untuk codingannya. Kita jalankan mungkin ya teman-teman dengan cara Japach question 2.java. Nah, di sini ada not, tapi ini tidak apa-apa ya teman-teman, tetap jalan. Jadi selanjutnya Java grep ya teman-teman, karena dari perintah terminal Java question 2 Java ini menghasilkan kelas grep ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi BFS pencarian node A7 dimulai dari A1, terus dilakukan perulangan A1, A2 sampai A7 dan target A7 ditemukan. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk outputnya. Dan ini codingannya ya teman-teman. Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman ingin melihat codingannya, bisa kunjungi di GitHub saya ya teman-teman, di sini ya teman-teman, di repo task 3 Renaldi struktur data. Lanjut, kemudian jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci ya prosesnya. Di
Di sini sudah saya jelaskan ya, sudah saya tuliskan nih teman-teman. Jadi program ini itu dibuat untuk oh ini untuk yang nomor 1 ya. Untuk yang nomor 2 itu ada di bawah. Nah, ini. Jadi program ini itu dibuat untuk mencari sebuah simpul atau node dalam graph yang berisi 7 node, yaitu A1 sampai A7. Nah, setiap node diwakili oleh angka dari 0 sampai 6, yaitu 7 berarti ya, dalam kode dan akan ditampilkan dengan nama seperti A7, A2, dan seterusnya. Sesuai nomor node ditambah 1 ya teman-teman. Terus graph ini dibangun dengan menambahkan sisi atau edge antar node menggunakan fungsi add-edge yang tadi ya teman-teman. Nah, berdasarkan kode hubungan antar node itu sebagai berikut: A1 terhubung ke A2 dan A3 ya. Kemudian A2 terhubung ke A4 dan A5. Kemudian terus A3 terhubung ke A6, terus A5 terhubung ke A7 dan A4 terhubung ke A7 juga gitu ya, yang dimana prosesnya pencarian dimulai dari node A1 atau indeks 0 dengan tujuan mencari node A7 atau indeks 6 ya, menggunakan algoritma BFS. Nah, algoritma BFS ini itu bekerja dengan cara menjelajahi node secara level per level ya, artinya semua tetangga dari node awal akan dikunjungi terlebih dahulu teman-teman ya, sebelum melanjutkan ke tetangga tersebut gitu. Di awal node A1 ditandai sebagai sudah dikunjungi dan dimasukkan ke dalam antrian. Terus selama antrian tidak kosong, program mengambil node di depan antrian untuk diproses. Nah, pertama, node A1 diambil lalu diperiksa apakah node tersebut itu target. Nah, karena belum, maka semua node tetangga dari A1 yaitu A2 dan A3 dan ditandai sudah dikunjungi dan dimasukkan ke antrian. Terus antrian berisi A2 dan A3 yang dimana program mengambil node A2 memeriksa apakah A2 adalah target, dan jika bukan, semua tetangga A2 yaitu A4 dan A5 dimasukkan ke antrian setelah ditandai sudah dikunjungi gitu. Terus program mengambil node A3 dan dari antrian dan memasukkan tetangganya yaitu A6 ke antrian. Kemudian antrian berisi A4, A5 dan A6 di mana node A4 diambil dari dan diperiksa. Lalu tetangganya yaitu A7 dimasukkan ke antrian setelah sebelumnya tidak dimasukkan ulang. Terus node A6 diambil yang tidak memiliki tetangga baru, sehingga node A7 diambil dari antrian dan diperiksa. Nah, karena ini adalah target yang dicari, yaitu program mengeluarkan pesan bahwa node A7 ditemukan dan menghentikan pencarian. Jadi secara singkatnya seperti ini teman-teman. Jadi A1, A2, A3, A4, kemudian A5, A6 sampai ke A7 gitu. Jadi seperti itu teman-teman ya penjelasan untuk prosesnya gitu. Jadi codingannya seperti ini ya teman-teman. Mungkin teman-teman bisa melihat codingannya di GitHub saya, yaitu di repo tas3 Renaldi struktur data ya teman-teman. Di sini ada. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya untuk codingannya gitu. Mungkin penjelasan dari saya seperti dicukupkan ya, karena hanya 2 soal ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada ingin melihat kodenya, bisa kunjungi GitHub saya, yaitu di GitHub Renaldin tas3 Renaldi struktur data untuk reponya ya. Mungkin sekian aja ya mungkin ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kesalahan atau misalkan kurang dari saya, mohon dimaafkan. Mungkin dicukupkan. Jika ada masukan atau komentar bisa tuliskan di komentar video ini. Mungkin dicukupkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.